Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka diskusi menjelang sahur. Di sini banyak teman-teman kita yang sudah hadir. Nanti kita membahas bagaimana terkait mitos atau fakta, ya. Bagaimana berpoligami itu mitos atau fakta, bisa membuat kita lebih bahagia dan sejahtera. Nah, oke. Poligami itu menambah rezeki. Ya, jadi mungkin nanti kawan-kawan yang punya pengalaman mungkin nanti bisa sharing santai dengan kita bagaimana cerita, seperti apa cerita-cerita yang ada di masyarakat ataupun yang ada di keluarga kita, seperti itu. Nah, di sebelah kiri saya ada Abangda Miftahur Rahman. Assalamualaikum Abangda. Waalaikumsalam. Oke, sehat Abangda? Istri saya masih satu. Oke. Beliau ini orangnya santai tapi lugas. Nah, beliau ini luar biasa sekali. Di sebelah kanan saya ini ada Bang Fahrudin. Nah, jadi beliau ini juga salah satu tokoh muda. Nanti kita coba kupas tuntas seperti apa sih, apakah beliau bernyali atau mitos atau fakta dari istri lebih dari 2 menjadi sejahtera dan kaya raya. Di sebelahnya lagi ada Bang Rama. Ini Bang Rama dari Minang, yo. Oke, luar biasa. Kemudian ada lagi, saya kenalkan di sebelah kiri saya lagi ada Bang Firman. Beliau luar biasa juga, salah satu konten kreator kita. Sebelahnya lagi, nah ini ada ketum DPD IFM. Oke, ya PC-nya yang luar biasa ya, yang ganteng, yang luar biasa dengan jenggot dan jambangnya itu membuat wanita kelepek-kelepek katanya. Ya, ada. Kemudian di sebelah ada adik-adik kita dari PC IMM. Kemudian yang terakhir, ini luar biasa, ini Juragan Riza. Ini tidak asing lagi ya, only one di Bani Sanglah katanya. Di Sanglah. Bani Haran-Haran. Oke, biar tidak melebar ke mana-mana, kita fokus kepada tema kita pada malam hari ini, mitos atau fakta poligami bisa membuat kita kaya raya dan sejahtera. Langsung saja ada di sebelah kiri saya. Siapa yang punya mencetuskan temanya dulu? Ya, ini kan Pendapat. Ini kan banyak masukan dan saran. Nah, sebagai ayahanda juga beliau, ya kan. Sekiranya, apalagi beliau di Lazismu kan, di Lazismu. Nah, ini ada satu program nih kan, ya kan, sebagai satu program Lazismu, mensejahterakan janda-janda. Ini kira-kira program ini untuk Lazismu Bali gimana perannya gitu. Di Lazismu Bali, apakah ini program yang fundamental gitu? Belum ada. Belum ada program. Yang urgent apa? Ini karena menurut fakta. Jadi pasca Covid 2 tahun ini banyak ya kan, para janda yang terlantar, nikah massal paling. Ya, apakah ada program program nikah massal? Ya, nanti gitu. Ya, mungkin menurut Anda seperti apa? Apakah Makanya tadi, ini dulu. ya itu bahasa poligami tadi, kebanyakan katanya kalau berpoligami itu nambah istri itu malah tambah mengikuti rezekinya menjadi kaya raya, seperti itu gimana? Mungkin ya sebagian tergantung keyakinan. Iya. Terus Kalau kita lihat aja
setiap makhluk itu kan punya rezeki masing-masing. Betul, betul. Jadi satu orang punya rezeki, punya anak satu, tambah lagi rezekinya, tambah anak lagi satu lagi sampai ke 5, pasti insya Allah akan nambah rezekinya. Mungkin itu apa istilahnya sebuah kepastian yang diberikan sama Yang Maha Kuasa. Betul, siap. Nah ini sekarang Serius kita. ada apa bukan anekdot ya, mitos kan? Mitos atau fakta Ya, ini yang kita bahwa bahas. apa Beristri 2 gitu. beristri lebih dari Dari satu, satu. jangan bukan 2, lebih dari satu. Oh, berarti bisa 3, 4 gitu ya. Ya itu tergantung Oke. konotasi kan, kemampuan ya. Iya. Apakah mampu untuk menambah rezeki, meningkatkan kesejahteraan? Ya tergantung juga di sini kan. Kalau dari agama itu kan kalau mampu sudah mampu satu, mungkin bisa mampu tambah lagi satu, apa dan sebagainya akan seperti itu. Siap. Jadi semuanya punya rezeki. Iya, betul. Gitu loh. Kalau bilang tambah kaya sih, kaya itu juga relatif. Iya. Mungkin perlu dikaji lagi. Waalaikumsalam. Wah ini ada toko lagi nih. Jadi perlu dikaji lagi kan, Iya, bahwasanya tambah rezeki tambah kaya itu apakah dengan nambah 1, 2 atau 3 tambah Iya. kaya? Yang jelas insya Allah tambah rezeki. Amin, amin. Siap. Ya. Karena ayam pun Ya. dia punya anak 1, 2, 3, 4 punya rezekinya masing-masing. Oh. Seperti Luar itu. biasa. Jadi Tapi kayaknya nggak berani intinya nambah. itu setiap ada nyawa pasti dikasih rezeki sama Betul. Yang Betul. Siap. mungkin itu aja ya. Iya. Tapi saya dalam artian bukan Oke. pendukung poligami. Oke, oke. Berarti Perlu ini dicatat ya. berarti ini Tapi statement ini- statement dari Iya. dari Abangda Miftah. Mungkin ada Beliau bukan pendukung poligami. Jadi Iya. Teori tapi- berarti itu. ya. saya Saya? juga tidak menentang poligami. Oke. Karena banyak Iya. perempuan-perempuan yang terlahir ya kan. Kalau secara kualitas lebih banyak perempuan. Iya. Lebih banyak perempuan, sedikit laki-laki. Nah ini otomatis kan harus ada keseimbangan alam. Betul. Nah, ini yang perlu sebuah keberanian. Mungkin di antara teman-teman ada yang berani, ya kan? Ada kekuatan yang lebih, mungkin bisa silakan. Ya. Oke, ya terima kasih masukan dari Abangda kita sekaligus ayahanda Miftah Nur Rahman. Nah ini kita kedatangan satu lagi kawan karib kita, Pak Ahmad Badawi. Assalamualaikum Pak Badawi, apa kabar? Oh, baik. Luar biasa ya, alhamdulillah. Ini kita lagi diskusi nih, diskusi cair aja. Jadi ini mitos. Tema kita mitos atau fakta ini, poligami menambah rezeki dan kaya raya. Oh iya, seperti itu. Mungkin silakan langsung saja. Ditodong. Iya. Pak udah disuka belum? Udah. Firman. Udah, makanya iya. Masya Allah. Ya terakhir. Terakhir. Silakan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini temanya berat. Makanya kita ditodong ini. Aduh, Iya. Berat ini. Seharusnya dengar dulu senior kan? Iya, Ah, kita sendiri udah bilang. tapi di akhir Oh, saya di dengar. akhir. Iya, poligami temanya mitos atau fakta? Iya. Menambah Menambah rezeki. rezeki. Menambah rezeki. Nah, kalau ini pendapat ya, Ya pendapat pribadi silakan. Pendapat. pendapat pribadi saya, nah ini kaitan rezeki dan poligami ini harus dibedah panjang ini sebenarnya Pak Tua. Ya. Karena apa bahasanya satu bahasan rezeki, yang kedua bahasan poligami. Tergantung dari mana kita melihat nih. Nah, kalau dengan poligami bisa mewujudkan hidup rukun, rezeki akan nambah. Contoh rumah tangga nggak berantem, kan begitu ya? Ya. Rukun, sehingga yang mendoakan lebih banyak. Kalau kemarin yang mendoakan satu istri, berarti ada yang menambah berdoa. Nah, Mendoa salah satunya kan doa untuk kelancaran rezeki. Nah, dalam konteks itu nyambung. Poligami bisa menambah rezeki.
karena yang berdoa lebih banyak. Satu. Nah yang kedua, tadi nyambung dengan ayahanda kita bahwasanya setiap insan, setiap makhluk Allah pasti punya jatah rezeki. Nah dalam konteks itu nyambung juga. Nah, anggota keluarga bertambah, otomatis rezeki akan bertambah. Nah itu satu. Nah berikutnya soal yang berat adalah adilnya. Bisakah kita adil? Keadilan seperti apa? Keadilan hakiki hanya milik Tuhan, ya, hanya milik Allah. Nah, kita sebagai manusia tempatnya salah, lupa. Ini menurut saya keadilan seperti apa? Bisa nggak kita adil kalau kita menambah? Nah ini yang saya pikir ketika kita tidak bisa adil, maka pada saat itulah ada insan yang merasa terdolimi. Nah ketika ada insan yang terdolimi, contoh misalkan harim kita yang kita tambah itu ternyata merasa terdolimi, keberkahan itu akan hilang. Nah kalau keberkahan hilang, otomatis rezeki itu juga makin menyempit, Pak. Efeknya mungkin akan pertengkaran, terus kemudian males-malesan berdoa, ya kan? Males-malesan berdoa. Terus, nah ketika rumah tangga sudah tidak rukun, kepala rumah tangga akhirnya malas bekerja, ya kan? Seperti kita nih, kalau kita punya satu kan enak, teman-teman kumpul kita bisa lihat langsung cus ke sini, tidak ada curiga, tidak ada apa-apa kan? Nah lain nih misalkan kita punya 2 atau 3, nah mau kemana nih kan? Panjang kali lebar kali. Waktunya belum jatahnya. Panjang kali lebar. Jadi lebih hidup menurut saya lebih tidak enak ya. Lebih tidak enak. Meskipun memang itu dibolehkan bagi agama kita. Nah kesimpulan saya adalah bagi yang siap secara lahir, secara batin, lahir dalam konteks ekonomi, ya, batin dalam hal bisa adil, silahkan. Tapi kalau saya nggak berani. Kalau belum berani. Kalau saya nggak berani. Ya. Begitu Pak Ketua. Siap. Berarti ini Ya. statement dari yang ngeliat, berani. Oke, jadi diskusi kita sangat menarik ya. Jadi ada dua apa namanya masukan yang sangat luar biasa dari ayahanda kita Miftah Nur Rahmat, kemudian dari abangda kita Ahmad Badawi. Jadi keduanya masih pro. Iya, masih kontra dengan apa namanya mitos atau fakta bahwasanya poligami itu menambah rezeki dan sejahtera. Nah, terkadang juga problematik kita di masyarakat urban ya, khususnya di Denpasar ini kan ternyata berbeda dengan di daerah-daerah kampung gitu kan ya, Bang Bedoy ya. Siap. Terkadang berpoligami di kampung itu lebih memudahkan ya, lebih mudah gitu ya, lebih mudah gitu. Terkadang jadi kalau lebih mudah dilakukan. Jadi karena pertama bisa jadi saya kira di daerah tertentu misalnya di saya sebutkan misalnya di Lombok ya kan, di NTB misalnya, atau di Jawa Barat ya kan. Jadi saya kira banyak kawan-kawan kita yang laki-laki apa namanya punya istri lebih dari 2, bahkan bisa 3, bisa 4, ya kan? Lebih dari 1 gitu. Lebih dari 2, bisa 3, 4 gitu. Lebih dari 1. Oh, lebih dari 1. Kalau lebih dari 2 itu standar minimal 2 berarti. 2. Iya. Boleh. Tapi lebih panjang. Udah menambah aja standar minimal. Iya. Jadi karena diskusi kita ini mengalir saja. Jadi kalau ada yang berpendapat lagi sambil kita berdiskusi Kasih anak muda yang interaktif. belum nikah dulu. Atau
Oke, dari tambahan dari udah Udin silakan. Udah Udin. Tadi kurang lengkap dari pembahasannya. Ini loh, di kelas ini Pak Udin ini. Ya. Coba gimana kira-kira udah Udin untuk mewakili saudara kita dari Rana Minang gitu. Iya, Silakan. terima kasih Mas Baja. Ya. Ya memang pertama terkait dengan beristri lebih dari satu itu kan memang ada perintah agama. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua bicara adil atau tidaknya tentu siapa yang melakukannya. Ya memang dalam masyarakat kita melihat banyaklah teman kita ataupun tetangga kita yang mempunyai istri lebih satu. Tapi ada hal yang menarik saya lihat dari kawan-kawan yang beristri lebih dari satu ini. Saya lihat kehidupan mereka ini ya sedikit mapan lah ya dibandingkan yang Fakta. ya sedikit mapan ya. Itu yang saya lihat ya. Walaupun ya yang tidak saya lihat mungkin ada juga ya. Tapi saya lihat rata-rata orang yang beristri lebih dari satu ini secara kehidupan ekonominya lumayan mapan. Artinya saya juga belum melihat ya secara pribadi orang yang beristri dari lebih dari satu ini kehidupan ekonominya ya di bawah standar saya belum melihat ya. Tapi saya melihat kawan-kawan yang beristri lebih dari satu ini lumayan mapan. Contohnya saudara bukan ya belum tidak beristri satu Pak ya. tidak Di keluarga ya maksudnya tuh yang beristri ya istrinya 14. ya. Jangan oleh saya Bapak. bukan saya kan enggak ya awas mas Baja ya artinya kan saya lihat nih kan kayak Mas Baja walaupun satu istrinya Pak lebih dari satu Masih satu. Masih satu. Ya saya melihat begitu kebanyakan orang-orang yang beristri lebih dari satu itu secara kehidupan ekonominya lumayan mapan lah ya. Artinya tidak ada yang melarat apa tidak ada. Apakah itu hanya pendapat saya pribadi? Saya juga tidak bisa juga mempertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi yang saya lihat begitu. Walaupun kemungkinan di luar apa yang saya asumsikan itu ya mungkin bisa terjadi ya. Tapi paling tidak beristri lebih dari satu itu tentu tanggung jawab keekonomian maupun yang lain-lainnya tentu akan menjadi dipicu atau ditambah kembali energinya kan. Artinya ketika istri satu energi kekuatannya dalam mencari nafkah sekian, kemudian kalau lebih dari satu tentu lebih semangat lagi gitu kan. Itu ya, mungkin itu ya salah satu variabelnya kenapa saya tidak melihat ada orang yang menikah beristri lebih dari satu itu secara ekonomi kehidupannya ya tidak ini. Ya cenderung saya melihat ya walaupun ya dulu kala orang-orang yang beristri lebih dari satu itu mungkin akan problemnya kepada pendidikan anak ya. Mungkin itu yang belum kita bisa lihat secara pasti. Tapi juga kita bisa melihat ya artinya contoh-contoh itu ya di sekeliling kita kan pasti ada. Bagaimana orang-orang yang beristri lebih dari satu itu secara pendidikan anak segala macam itu apakah terjamin atau tidak ya kita bisa melihat lah. Kita kan tidak bisa menjustifikasi ya kebutuhan orang-orang anak-anak ini gimana masalah kasih sayang segala macamnya itu ya tentu pendekatannya mungkin akan berbeda-beda ya walaupun secara esensi bisa kita nilai secara mutlak ya artinya dia mendapatkan kasih sayang atau secara kontinuitas atau secara parsial kita kan bisa melihat apakah kebutuhan itu ada bagi kawan-kawan yang melakukan beristri daripada lebih dari satu. Saya rasa ini ya perlu juga dalam arti ini diskusi alternatif lah artinya juga kita kan juga walaupun masalah beristri lebih dari satu ini secara ketetapan keagamaan kita khususnya Islam itu memang dibolehkan gitu. Ya. Tapi diskusi-diskusi alternatifnya penting karena ya ini kan juga akan meliputi kemaslahatan umat artinya orang banyak gitu kan. Apakah nanti akan menjadi problem dia di masyarakat jika anak ini ataupun keluarganya
tidak tertata dengan baik. Mungkin ada kawan-kawan ya, mungkin kalau ada yang Kontra atau pro? Ya. beristri lebih dari satu tentu ada, tapi beristri nambah lagi mungkin ada juga Pak ya. Yang ingin atau yang mau? Ya mau gitu. Iya. Tapi ya rata-rata sih yang ketika kehidupan sudah mapan, saya rasa banyak orang pengen ya. Fakta berarti ini. Ya, banyak fakta ya. Tapi saya lihat saya punya Kanda yang baju merah ini secara ekonomi saya lihat secara kemampuan Sudah. ekonomi ya. Iya. Ya, apa namanya? Bisa ya. Tapi ya dalam hati kecilnya tadi itu apakah benar artinya dia mengatakan tidak ingin, tapi kan hati kecil kan semua tahu gitu kan. Iya. Yang mau tahu rezeki ya. Iya. Itu motivasi sih. Motivasi Iya. ya, motivasi. Jadi ini kembali lagi sebenarnya kalau kita membahas terkait poligami ini kan sangat menarik ya, apalagi kita membahas ini di ruang para lelaki kan. Jadi saya kira pembahasan ini menarik. Mungkin kalau kita bilang di kampus ini bisa mungkin 6 SKS ya. Ya luar biasa. Iya, benar itu. Iya, sangat Jadi- menarik sekali. Mungkin kita ada tambah lagi dari benar ini. Coba ada tambah lagi dari ayahanda kita Jadi- Bang Miftah silakan. Nah, sebenarnya Ya. sih yang perlu kita bedahi itu sebenarnya motivasi ya. Motivasi beristri lebih dari satu. Itu kan sebenarnya banyak macam. Yang pertama mungkin secara syariat mungkin tidak ada masalah. Tapi yang lebih esensi itu motivasi itu bisa yang pertama itu kepingin ini dari apa istilahnya gambaran Cerita-cerita, orang-orang ya, iya. cerita-cerita ya. Jadi motivasi pemberdayaan ekonomi. Iya. Karena pemberdayaan ekonomi ada motivasi seperti itu. Misalnya seorang pengusaha, ini kan kita bicara orang yang mampu ya. Pengusaha itu dia punya usaha di mana-mana. Jadi otomatis dia kepingin usaha sih enggak, bukan nasi Pak. Misalnya yang paling gampang ya. Yang paling gampang kan Agus Kewardoyo. Nah, kebetulan dia kita ada di toko punya Abangda, Wong Solo itu di toko setiap AC. kabupaten. Iya. Nah, di setiap daerah dia punya, bahkan di Denpasar, Badung, setiap kabupaten satu. Otomatis mindset, motivasi dia bagaimana dia menaruh seorang manajer Iya. dari keluarga dia. Nah, dia carilah istri, kemudian disuruh untuk mengelola bisnis dia. Itu kan salah satu motivasi kan, Iya. supaya bisa dikendalikan bisnis itu. Nah, itu adalah pemberdayaan ekonomi. Kemudian ada juga yang memang misinya murni hasrat biologis. Biologis. Ya kan? betul. Nah, ini perlu juga ada, ini setiap orang punya libido masing-masing. penyaluran. Ya mungkin kalau saya standarnya mungkin ya sedang-sedang saja. Mungkin kalau Mbak aja, Itu sekali. enggak, misalnya sedang-sedang saja. Oh, sedang-sedang. Nah, itu menjebak itu namanya. Tapi ada yang Jadi seminggu 3 kali kalau gitu. libidonya sangat tinggi. Iya. Makanya ada yang juga mensorot ini kan salah satu motivasi Iya, karena betul. libido. Iya. Kadang istrinya yang menawarkan, udahlah Pak, kamu kawin aja lagi. Iya. Nah, seperti itu. Karena apa? Dia secara biologis tidak mampu untuk mengikuti libido dari suaminya. Karena berat lah bahasanya kan. Belum selesai keramasnya sudah mau keramas lagi. Iya. Nah, bengek, Iya, iya. angin, dia kan. Nah, itu. Iya, betul. Pasti pas Oh iya, ini langsung Enggak, maksudnya ini adalah Gambaran. alasan Iya. kan motivasinya orang kan. Nah, jadi kalau tarikan dia secara mitos, itu bukan mitos itu. Ketika memang laki-laki itu mampu untuk memanage ya kan secara kekeluargaan. Jadi dengan pertambahan daripada istri anggota keluarga otomatis akan menambah ekonomi. Secara ekonomi ya. Itu kalau mampu dia. Betul. Makanya kan sudah ada syaratnya, boleh itu tapi dia harus mampu. betul. Kalau nggak mampu mundur. Jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan misalnya Iya. nih tukang beca, dia mau punya, ada tukang beca istri 5 ini saya baca di medsos. Iya. Istri yang pertama itu tukang pijat, Hmm. buka warung, Iya. warung rokok. Yang kedua itu dia punya warung nasi. Nah, yang ketiga itu tukang pijit. Yang keempat itu dia dagang es. Jadi suaminya itu mampu untuk mengendalikan memanage itu. Iya. Kalau dia haus tinggal datang ke istrinya yang dagang es. Es. Nah, gitu Iya, kan. iya. Kalau dia lapar tinggal datang ke warung Warung yang punya nasi, warung iya, nasi. betul. Nah, mau ngerokok tinggal
ke istrinya yang punya rokok, mau dipijit, datang ke istrinya yang punya tukang pijit. Iya. Artinya kemampuan dia untuk merangkai kemampuan istrinya itu yang membawa potensi ekonomi, walaupun dia seorang tukang beca. Berarti sosok tukang beca ini kan cerdas ya, Kenapa? cerdas ya. Fakta ya bahwa Nah itu fakta. Iya. poligami itu Ya. ekonomi naik berarti. Naik ya, tergantung suaminya juga gitu loh, tergantung ya kemampuannya ya. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, lebih baik mundur, jangan. Karena itu kita zolim sama istri kita. Masa nggak kasihan istri kita ajak melarat dari kita nol. Kalau meteran bensin itu kan Kembali ke nol, nol, iya. ya kan? Iya, Nah, iya. istilahnya kalau kita sudah di angka 200, kita kasihan, masa kita tinggalkan istri kita. Dia mau sama kita dalam posisi kita melarat. Sudah kita punya enak sedikit, kita ajak istri yang baru. Dengan motivasi yang negatif ya. Ada motivasi ketiga yang negatif kan. Nah, motivasi ketiga itu nanti dibedah lagi sama teman-teman adik-adik kan. Itu yang nggak baik. Jadi kalau saran kita ya selesaikan dulu yang satu. Kalau belum mampu ya nggak usah. Mungkin yang lain ini adik-adik ini yang belum Iya. dapat satu aja belum dapat nih, tolong komentarnya nih. Betul. Iya. Satu Tapi aja tadi susah. ya. Sebelum kita meminta komentar dari yang muda-muda ya, sangat menarik sekali. Jadi banyak faktor penentu bagaimana Ini lo udah Pak Uto ini lo. laki-laki itu mampu secara ekonomi atau siap secara ekonomi menambah istri lebih dari satu. Saya kira ini menarik pembahasannya. Jadi banyak faktor selain faktor ekonomi, kemudian faktor kecerdasan ya seorang laki-laki untuk bisa tadi katanya Ayahanda itu memanage para istri-istri ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya, betul Ayahanda ya. Ya. Jadi langsung mungkin dari yang muda-muda dulu silakan. Silakan dari Adinda Firman silakan. Udah terlambat Ya, kok. komen saya. Hah? Jangan no comment. Apa ada masukan atau saran gitu? Enggak, ini jangan disebar. Komen. Oh, no comment. Silakan dari Sama-sama. Hah? Masih belum banyak. Oh, masih belum dua. Oke, langsung dari Juragan Riza. Nah, ini Juragan Riza saya kira ini juga dari segi agamanya kayak ya dari segi agama. Only 2. Iya. Only 1. Nah, ini poligami ini terkait tentang kehidupan kita sehari-hari lah. Saya nak bicara dengan kapasitas agama yang lalu perang. Dari tradisi aja kita bicarakan, dari tradisi orang-orang terdahulu. Nah, memang banyak orang-orang terdahulu itu yang memang melakukan poligami dan motivasinya pun bermacam-macam. Nah, semakin mengikuti perkembangan zaman sekarang, dan melihat dari statistik bahwa di dunia ini lebih banyak laki-laki, lebih banyak perempuan perbandingan daripada laki-laki. Nah, itu tergantung dari sudut pandang pihak perempuan menurut saya. Kenapa dari pihak perempuan? Karena pihak perempuan yang selama ini merasa korban sebagai praktek poligami. Kalau laki-laki ditanya, setiap individu pasti menjawab punya kemauan dan punya kemauan yang memang kemauan yang sangat kuat gitu. Namun, tapi kita lihat dari sisi perempuan sekarang. Sisi perempuan itu, apakah perempuan itu siap untuk dipoligami? Saya punya satu kawan itu yang memang dia punya komunitas poligami itu, dan dia telah mengalami beberapa komitmen pernikahan, dan dia terakhir komitmen pernikahannya itu dia berpoligami sebagai istri keempat dari seorang seorang laki-laki lah. Ada kawan saya itu perempuan dan dia siap untuk dipoligami. Terus yang kedua mungkin laki-laki juga bisa untuk mengajarkan para istrinya, mendidik para istrinya supaya prinsip poligami ini jangan dianggap sebagai korban. Jadi apabila kita ingin memiliki keluarga yang besar, seperti istri pertama dijadikan sebagai kakak, istri kedua jadikan adik. Nah, bagaimana kakak dan adik ini bisa akur? Nah,
itu kembali lagi ke apa yang dibilang oleh ayahanda kita Bang Miftah, bagaimana memanage dalam berpoligami. Jadi konsep poligami ini jelas-jelas merupakan ada sebuah konsep di dalam Al-Quran, namun masih menjadi debatable apakah layak untuk diprogramkan ataukah layak dijadikan suatu aturan atau tradisi. Nah, hal itu yang tapi kalau kesimpulan saya ya saya sementara ya cukup satu aja ya. Silakan mungkin yang lain punya prinsip. Oke, ya terima kasih saudara kita Bang Riza ya yang telah memaparkan beberapa masukan dari contohnya ini tadi ada bahasa ada komunitas grup ya poligami grup gitu ya. Nah ini keren juga nih, menarik sekali nih. Saya kira pembahasan terkait poligami ini bagi kita laki-laki ini sangat menarik. Iya, gimana? Laki-laki maupun perempuan. Iya. Oke, mungkin ada tambahan dari Dinda Rama, silakan. Ya, terima kasih Bang Baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema hari ini kan mitos atau fakta poligami membawa dampak ekonomi. Kalau saya mau tarik dulu ke belakang, kita berbicara satu masalah poligami. Kepercayaan saya bahwa poligami itu secara tatanan itu dalam pernikahan pada dasarnya manusia itu konsep pernikahan itu poligami, bukan monogami. Itu kepercayaan saya. Kalau kita lihat di surat An-Nisa, Allah itu berfirman bahwa nikahilah 2, 3 atau 4. Itu dulu pilihannya. Berarti kalau yang bisa saya tangkap, unsur pernikahan itu aslinya adalah poligami. Tetapi ada syarat yang terakhir itu, apabila kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah 1. Jadi pernikahan monogami itu adalah pilihan sebenarnya. Itu dulu satu konsep besarnya. Yang kedua, tataran poligami yang dalam kita yang beragama Muslim itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Jadi itu nggak bisa didebatin apakah itu baik, apakah itu buruk. Enggak. Kita harus meyakini konsep poligami itu adalah konsep terbaik. Baik dalam segi ketuhanan, ekonomi, kemanusiaan dan lain-lain. Contoh sekarang dengan banyaknya ledakan populasi perempuan, agama mana atau konsep mana yang bisa lebih sempurna dari poligami? Tidak ada. Negara-negara di luar seperti Jepang yang mengalami katanya resesi seksual, Rusia bahkan mewajibkan sekarang warganya untuk menikah lebih dari 1. Seperti itu. Nah, balik kalau masalah perihal seperti yang Bang Obay bilang, Bang Miftah bilang, Bang Riza bilang, Bang Udin bilang, itu kita berbicara individu. Jadi jangan sampai kita yang beragama Muslim ini melihat orang yang berpoligami ini adalah aib. Itu dulu kita singkirkan. Masalah pilihannya poligami ataupun monogami diserahkanlah kepada masing-masing, karena kan Tuhan sudah memberikan syarat. Nikahilah 2. Itu dulu yang disebut 2, 3, 4. Nah, apabila kamu tidak bisa berlaku adil, nikahilah 1. Ditawarkan itu dulu 2, 3. Makanya yang saya yakini konsep pernikahan itu poligami, jadi bukan monogami. Masalah, nah kalau ditarik menjadi mitos atau fakta, yang seperti Bang Obay bilang, apakah kita ibaratnya bisa berlaku adil apa enggak, kita timbang diri kita, ya kan? Banyak mudarat apa manfaatnya? Apakah nikah ini seperti yang Mbak Mita bilang, apakah karena hanya naf kita saja ataupun yang lain? Misalkan sekarang kalau istri kita tidak mempunyai anak, konsep mana, agama mana, atau ketentuan hukum mana yang lebih bagus lagi daripada poligami untuk menawarkan itu? Apakah kita akan ceraikan istri kita? Ya kan? Konsep poligami ini konsep menurut saya konsep paling sempurna.
Makanya Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua setelah Alif Lam Mim dijawab adalah zalikal kitab, ya kan? Disuruh cari di mana cacatnya. Jadi kalau bicara poligami makanya singkirin dulu aib. Masalah orang itu person per person, bukan salah dalam konsep poligaminya, tetapi orang itu menerjemahkan poligami itu seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menjawab pertanyaan tema kita malam hari ini, kalau itu dijalanin dengan baik, insya Allah pasti rezekinya baik. Seperti yang Pak Udin bilang, belum pernah kita lihat orang yang beristri lebih dari satu itu ekonominya di bawah. Itu sih yang sepengetahuan yang kita lihat. Bahkan negara-negara maju, ibaratnya kita berbicara di luar tataran yang beragama Muslim, malah menawarkan konsep itu, ya kan? Konsep. Walaupun saya pernah bilang sama istri saya masalah poligami ini, "Ma, boleh enggak papa nikah lagi?" "Boleh," kata istri saya. "Tapi kalau kamu mau nikah lagi, mau niru siapa?" katanya. "Mau niru Nabi Muhammad." "Kalau kamu niru Nabi Muhammad, ikutin cara Nabi Muhammad." Loh, gimana itu maksudnya? Nabi Muhammad itu 24 tahun dia monogami. Nah, perlakukanlah saya seperti Siti Khadijah. Setelah saya nggak ada, kamu mau menikah 2, 3, dan 4, itu silakan. Nah, itu penutupan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, saya kira sebenarnya menarik sekali tadi yang dibahas oleh Adinda Rama ya. Apa namanya? Di dalam Al-Quran juga jelas dikatakan tadi dalam surah Al-Baqarah, kemudian Anisa, ini jelas sekali bagaimana pola-pola poligami yang dilakukan oleh laki-laki di kalangan Muslim. Ya, jadi sudah cukup ya? Ya. Oh, ada Pak Oto, gimana Pak Oto? Siapa dulu? Ada saudara saya juga lagi, Pak Oto. Ya, dari BNN. Assalamualaikum Pak Oto, apa kabar? Bagaimana poligami terhadap Ya, ketahanan keluarga? Siap, kira-kira ada tambah lagi Pak Oto sebelum kita mengakhiri diskusi Dari ini. kasus BNN itu loh. Ya, siap Pak Oto. Enggak, poligami habis itu banyak larinya ke narkoba. Ada nggak hubungannya? Ya, silakan. Kan bisa dikupas sana kan. Ya, oke. Ahlinya. ya. Silakan Pak Oto, berikan masukan. Kalau kita bicara poligami, Ini pendekarnya ini. Pendekarnya. secara syar'i sudah selesai, Ya. sudah jelas dan nyata kan. Jadi yang menentang poligami berarti ya menentang syar'i. Itu hukumnya seperti itu. Gitu. Nah, kemungkinan dari hal beberapa yang lain. Nah, ketika berta'aruf atau menikahi istri kita yang abad itu, apakah ada klausal ketika kamu menikah saya enggak poligami? Itu tidak ada. Jadi kalau secara syar'i sudah selesai. Kemudian secara fakta atau mitos ya jelas fakta. Syar'i mengatur demikian, yang tidak setuju ya tentu bertentangan dengan syar'i. Apakah kita menjadi orang Nasoro artinya yang tidak menjadi poligami kan tidak. Hanya saja ketika kita melakukan poligami tentu punya pertimbangan dimensi-dimensi lain. Satu, bahwa bukan memaksa atau keinginan kita sendiri kan, ada istri, ada anak, jadi perlu dipertimbangkan juga. Kalau yang pertama aja kita belum mencukupi dari lahir dan batin, apa harus dua? Kan? Kalau dikatakan yang poligami tidak ada yang ekonominya bagus, tapi realnya banyak juga yang 2-3 hancur. Ada sebutkan kan? Contohnya Pak RS. Contohnya solar kan? Kurang apa dia ekonominya kan? Iya, meritnya hancur juga. Jadi benar apa yang dikatakan dari saudara, bahwa tergantung mindset kita, motivasi kita poligami itu apa? Apakah motivasi kita ini juga seiring dan selaras dengan istri kita sudah kita bicarakan? Itu yang perlu jelas secara syar'i sudah selesai, tinggal setiap motivasi kita untuk poligami ini yang susah untuk menyatukan antara kita dengan istri. Yang kedua dengan administrasi negara. Jika poligami siapkah itu
dalam administrasi negara kan, tentang hak waris dan ahli waris. Saya kira itu aja sih kan. Ya, terima kasih. Closing statement tadi dari apa namanya saudara kita, abangda kita yang senior ya, yang sudah banyak apa namanya pengalaman ya kan, merasakan dinamika yang ada di masyarakat, banyak masukan, banyak godaan, kemudian banyak keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, kembali lagi kepada pribadi kita, dimensi dan apa namanya faktor penentu kita untuk berani atau siap berpoligami itu tergantung niat kita juga. Jadi itu yang bisa kita rangkum dari apa diskusi kita, mitos atau fakta kita serahkan kepada individu kita masing-masing. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.